Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, jumpa lagi di channel Share With You. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang kipas komputer yang benar ya. Jadi kipas komputer yang benar itu akan menghasilkan udara yang sejuk ya, bukan terlalu panas atau dingin. Pada intinya kita buat suasana itu sejuk. Jadi perlu keseimbangan pada intinya kipas ini ya. Kalau kita salah pasang posisi kipas, maka kipas sebaliknya akan berdebu ya, akan berdebu, dan debu ini akan menutupi prosesor sehingga komputer akan mati, ataupun debu-debu ini akan masuk ke sela-sela RAM ya, sehingga juga komputer tidak bekerja dengan baik. Baik teman-teman, kita langsung saja. Namun sebelum kita belajar bagaimana posisi yang benar, kita harus mengetahui dulu posisi kipas yang mana input dan output. Baik teman, ini contoh kipas ya. Jadi ada dua, satu yang ukuran 8 cm dan yang ini ukuran 6 cm ya. Jadi semuanya sama pada intinya, yang ukuran 12 cm, yang ukuran 8 cm, 6 cm, atau ada yang bahkan 4 cm ya. Jadi semua kipas DC ini hakikatnya sama ya. Jadi pada intinya sisi yang menghembuskan yang sebelah sini ya, yang ada garis ya, yang ada garis atau pagarnya, dan yang ini tidak ada pagar. Yang tidak ada pagar ini bagian menghisap ya, menghisap atau masuk ya, input atau bagian yang menghisap. Yang ini bagian flow atau yang menghembuskan ya, output ya. Jadi keluarnya dari sini ya. Jadi kita lihat saja percobaannya. Sudah hidup ya, kita lihat. Ya, arah apinya ke sana ya. Oke. Di sini tidak hidup karena dia menghembuskan ya. Kalau di sini hidup ya. Oke. Begitu juga yang kecil ini, kita coba ya. Oke, seperti ini. Ini sisi ada pagar, jadi ada pagar dia menghembus, dan yang tidak ada pagar dia menghisap ya. Kita lihat ini tidak ada pagar, kita lihat apinya. Sebelah sini lihat, ya. Jadi teman bisa simpulkan bahwasanya sisi menghisap semuanya sama kipas. Yang ada pagar atau yang ada pembatas ini untuk menghembuskan, dan yang sisi tidak ada batas atau pagar ini bagian menghisap ya. Oke, kita lanjut ke komputer. Oke teman, sudah kita lihat tadi di mana posisi yang masuk dan yang keluar ya, sisi daripada kipas DC. Oke, kita langsung saja. Jadi di kipas ini ada 5 pada intinya ya, ada 5 kalau kita hitung kipas ya. Jadi ini kipas masuk 2, 1, 2 kipas masuk, dan kipas keluar ya. Di sini ada kipas juga, di PSU ini ada kipas bawaan PSU, ini juga fungsinya juga menghisap ya. Jadi keluar termasuk juga menghisap atau mengeluarkan udara panas. Dan yang ini juga, yang satu ini kipas yang ada lampunya, ini juga untuk output ya, untuk mengeluarkan udara panas. Dan yang ini kipas prosesor ya, jadi tidak masuk hitungan sebenarnya untuk sirkulasi udara ya. Ini hanya untuk posisinya mendinginkan prosesor. Oke, jadi yang di sini kipas 2 ini adalah kipas untuk menghembuskan ya, menghembuskan udara. Jadi tujuannya menghisap udara dari luar, kemudian menghembuskan udara yang dari luar, udara dingin pada intinya, yang di luar kan masih dingin, udara dingin yang di luar menghembuskan ke dalam. Kemudian
yang dari sini udara yang masuk tadi kemudian dihembuskan lagi keluar. Jadi skemanya seperti ini, dia berjalan ya. Bisa dilihat panahnya dari masuk, kemudian dia mengembus ke dalam, kemudian dia keluar ya. Jadi ada 2 kipas masuk dan ada 2 kipas keluar. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi teman, kalau seandainya tidak kita buat kipas untuk mengembuskan, untuk menghisap, maka yang masuk adalah udara dan debu ya. Karena bagian ini adalah mengembuskan. Jadi udara masuk dari sini beserta debu ya. Udara masuk dan debu juga masuk. Maka dia akan masuk ke sini. Kemudian dia akan menempel ke bagian perangkat ya, bagian perangkat atau part-partnya ya. Sebenarnya teman-teman, walaupun ada kipas ini juga sebenarnya tidak begitu 100% menghilangkan atau menghisap debu keluar ya. Dari itu kita perlu membersihkan komputer ini 3 bulan sekali ya. Kalau saya terkadang 3 bulan atau 6 bulan sekali membersihkan komputer dari debu ya. Jadi walaupun kita pasang kipas dengan suasana yang sejuk, ada masuk dan ada yang keluar, namun debunya juga tetap ada ya, tidak sepenuhnya hilang ya. Namun lebih parah lagi pernah terjadi, tidak saya pasang tempat keluar, udara keluar, maka debu dalam 1 bulan sudah numpuk ya, sehingga komputer langsung mati ya. Saya keluarkan, saya cabut, saya lepaskan prosesor, saya bersihkan dengan penghapus, maka bekerja normal lagi ya. Jadi seperti itu pengalaman kita yang salah dalam memasang kipas. Jadi posisi kipas yang benar yaitu sejuk. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Kemudian juga teman-teman, ada satu lagi, kalau kita memasang kipas, kita jangan lupa untuk memasang filter debu ya. Seperti ini filter debunya. Saya akan dekatkan. Jadi teman-teman, di komputer ini karena ini bukan bawaan casing yang mahal, ini casing yang kelas murah ya teman-teman. Jadi ini tidak ada pori-porinya, dia pori-pori hanya seperti ini ya, dari sini dia. Jadi kurang maksimal. Jadi saya lobangin dengan menggunakan bor ya. Tapi kalau yang casing mahal, dia akan ada di sini ada jaringnya ya, jaring yang bagus lah ya. Oke, di sini saya buat lagi filter ya, filter debu ya. Oke, ini buat sendiri ya. Penyaring debunya saya buat sendiri. Ini namanya magnet strip yang di sini ya. Jadi yang ini kawat nyamuk ya, tapi dari bahan kawat ya, seperti kawat halus ya, kawat nyamuk. Dan yang di sini sisinya saya kasih magnet strip ya, ada di toko online. Kita kasih lem di sisi sini ya. Jadi saat kita tempel di sini langsung dia menyatu ya. Mudah kita lepaskan dan mudah kita pasang ya. Oke, di sini saya akan hapus ada debunya. Di sini teman. Ini debu-debunya ya. Oke. Tapi kuas kita bersihinnya. Ini langsung nempel ya, kita lihat. Ya, langsung tempel ya, karena bentuknya magnet. Jadi kemudian juga kebanyakan juga saya ada tonton di YouTube, ada teman-teman YouTube buat tutorial penyaring debunya di posisi yang salah, yaitu posisi di depan. Jadi di tempat diposisikan di depan kipas ya. Kita anggap saja tempat menghembuskan ini bagian depan ya, seperti ini ya. Penyaringnya ada di sini ya. Jadi saat debunya masuk ke sini kemudian dia nempel, jadi anginnya tidak akan tembus ya, karena penyaringnya ada di sini.
ya. Jadi angin tidak akan masuk ya, karena sudah juga saya coba seperti itu, tidak akan masuk anginnya ya. Mungkin di awal-awal dia masuk ya, kemudian debu nempel tidak akan masuk ya teman-teman. Jadi yang benar posisi penyaring debunya ada posisi di belakang kipas ya. Jadi di sini penyaring debunya ada di sini di bagian sisi menghisap ya, menghisap. Jadi saat kita posisi penyaring debu ada di sini, dan debu angin akan masuk, debu juga akan nempel di sini. Walaupun debu nempel, angin tetap berhembus di sini ya. Seperti itu logikanya ya. Dan ini pun sudah kita coba ya. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan tutorial kita. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga berhasil dalam pemasangan kipas di posisi yang benar ya. Dan juga semoga berhasil dalam pembuatan penyaring udaranya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Silakan di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.